Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat semua ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini edisi ke-12 Maret 2024. Di hari pertama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan di 2024. Semangat, 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 semangat. Harus selalu semangat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang sedang menjalankan. Untuk saudara-saudaraku di Bali juga selamat Hari Raya Nyepi. Semoga selalu damai, tentram, dan tidak ada apapun di Bali. Dan semoga Bali menjadi destinasi yang semakin digandrungi oleh wisatawan dari seluruh dunia. Amin. Jujur ya, jujur. Saya itu mendengar bahwa ada sebuah destinasi baru yang adanya cuma 1 tahun sekali, yaitu merasakan euforia nyepi di Bali. Temenku baru banget hari ini landing. Tadi sempat nawarin apa? Pi susu dari Bali karena dia tahu kalau aku suka pi susu yang dari Bali itu pai apa pi sih nyebutnya teman. Soalnya tulisannya pi ngono lho rek pi susu, dan dia bilang Tulus lu harus nyobain sih euforia nyepi di Bali. Dan ternyata temanku tuh bukannya memang wisatawan ke sana memang liburan enggak, tapi emang sengaja ngambil momen nyepi di Bali. Wah, aku harus nyobain sih. Bukan berarti ikut merayakan ya, tapi merasakan euforia nyepi itu konon bagi sebagian orang. Tren ini tuh ternyata juga bukan cuma temanku, tapi beberapa orang diantaranya juga menjalani atau ikut berpartisipasi dalam menjalankan yang namanya nyepi. Walaupun dia hanya di cottage atau di hotel, tapi dia katanya merasakan hawa yang sejuk, hawa yang dingin, aura-aura kedamaian katanya ketika menjalani nyepi. Wah, kapan ya, mudah-mudahan Mas Tulus panjang umur, tahun depan bisa kali nyepi liburan ke Bali. Amin. Sehat semangat untuk semuanya ya teman-teman. Video selama bulan Ramadan kayaknya akan tayang selama mulai sore hari. Supaya apa? Supaya lebih bisa menemani ibu-ibu untuk lagi masak, untuk yang lagi nyiapin waktu berbuka puasa. Dan mungkin saja akan jarang live selama bulan Ramadan. Gak apa-apa ya teman-teman. Jadi Mas Tulus biar fokus, teman-teman juga fokus beraktivitas. Tapi insya Allah yang pasti Selasa, Kamis, dan Sabtu akan selalu ada video di setiap hari Sabtu
Kamis dan juga Selasa selama bulan Ramadan. Kalau Mas Tulus memang bisa setiap hari juga nggak apa-apa. Karena alhamdulillah Mas Tulus selama bulan puasa nggak ada kerjaan masuk dan yang pasti Mas Tulus sudah nganggur sebulan penuh untuk sementara ya. Mudah-mudahan ada rezeki dari Allah dari mana saja. Semangat yang sedang menjalani ibadah puasa sekarang dengan segala keadaannya kalian sekarang mungkin ada yang lagi sedih, ada yang kurang enak keadaannya, semuanya pokoknya harus selalu semangat ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga semoga hutangnya ndang lunas, amin. Yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi kurang baik, keadaan, perekonomian, pekerjaan, karir dan lain sebagainya, semoga segera Allah rubah menjadi baik dan yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin. Ya Allah, harus selalu semangat ya teman-teman. Jangan lihat ke atas terus, lihat ke bawah. Ramadan ini saya lagi nelongso, Ramadan ini saya lagi ini, Ramadan ini saya nggak bisa masak daging, Ramadan ini saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jangan lihat ke atas terus, lihat ke bawah. Kita susah, masih ada yang lebih susah dari kita. Jadi harus selalu semangat ya. Ibadah bukan soal jenengan susah, ibadah bukan soal jenengan kaya atau miskin, ibadah bukan soal jenengan lagi dalam keadaan baik atau tidak. Ibadah itu antara kamu dan Tuhan. Ayo semangat, semangat, semangat. Pokoknya yang puasa di tahun ini masih belum sesuai dengan harapannya, semoga segera Allah angkat menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Semangat pastinya ya. Yang baru bergabung salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Teman-teman yang baru atau yang lama, kalau mau dengan ikhlas support Mas Tulus silahkan. Caranya mudah. Langsung subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, jangan lupa like-nya juga, di-share ke media sosial yang kalian punya, sama satu lagi, jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh, yang mau nyawer ada tombol terima kasih, atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya, yang mau saja, yang tidak juga tidak apa-apa kok ya. Terima kasih yang sudah melakukan tindakan yang saya katakan tadi, mensupport Mas Tulus, semoga jadi amalnya jenengan, amin. Terima kasih dan juga terima kasih teman-teman. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Saya pengen bahas terkait dengan ini paling banyak diminta sih. Membaca intuisi di balik bulan Ramadan diawali tanggal 12. Karena saya hitungnya mungkin 1 bulan, jadi 12 Maret sampai 12 April 2024. Ada hal apa saja kalau dari intuisinya? Nanti Mas Tulus akan bahas secara detail. Karena saya tertarik membahas juga karena ada sesuatu yang menurut saya agak sedikit mengerikan sih di balik kejadian selama bulan Ramadan ini kalau kita lihat lewat angkanya. Nanti kita akan bahas. Saudara-saudaraku, orang-orang baik yang dikirimkan Allah buat membantu Mas Tulus. Mas Tulus minta doa diaminkan doanya Mas Tulus. Doa pertama Mas Tulus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan April dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan izin Allah. Katakan amin. Amin ya Allah, dan semoga semoga Allah mengizinkan sedekah bumi kita bisa terselenggara sesegera mungkin. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga Allah kirimkan malaikat-malaikat nasibok buat bantu sedekah bumi kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Walaupun Allah belum mengizinkan kan Mas Tulus kemarin doanya semoga sebelum puasa. Tapi kalau memang sudah Allah belum mengizinkan sebelum puasa, yang pasti Allah punya hal terbaik yang sudah Allah siapkan buat kita ya. Dan walaupun sedekah nasi box kita lagi melempem ya, tapi sedekah bumi kita sepertinya ada pergerakan saudaraku. Kemarin kita minus 3 juta untuk sedekah bumi ya. Sekarang tadi aku cek kurang 2,6 lagi. 2,6 juta lagi untuk sedekah bumi kita. Ini lambat-lambat kalau kepancing terus nih teman-teman yang nonton. Kegerak hatinya atas izin Allah buat bantu Mas Tulus, lama-lama kan cukup ya. Mungkin pertengahan puasa juga kita sudah bisa gelar sedekah bumi. Amin ya Allah. Teman-teman yang masih pengen
bantu, ayo. Sedekah nasi box kita melempem nggak apa-apa. Biasanya nanti pertengahan langsung jebret gitu ya. Orang-orang baik nih luar biasa ya. Silahkan teman-teman yang membantu sedekah bumi, cek kolom komentar paling atas. Kalau untuk sedekah bumi nggak ada minimal maksimalnya. Silahkan mau berapapun. Kalau untuk sedekah nasi box, di kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000. Maksimalnya terserah teman-teman. Kalau untuk sedekah bumi, di kolom komentar paling atas rekeningnya Permata Bank atas namanya juga Tulus Rianto. Tetapi kalau buat sedekah bumi nggak ada minimal maksimal. Terserah teman-teman, mau sedikit mau banyak juga boleh. Tiba-tiba saya mau penuhin Mas Tulus biar segera terselenggara, 2,6 saya transfer. Wah, alhamdulillah, itu juga sangat-sangat saya perbolehkan. Silahkan untuk membedakan. Kalau memang aku punyanya BRI Mas Tulus, konfirmasi aja. Jadi teman-teman, kalau teman-teman transfer tapi tanpa konfirmasi, kalau ke BRI ya berarti buat sedekah nasi box. Kalau ke Permata berarti buat sedekah bumi, kecuali teman-teman konfirmasi. Ya, matur nuwun, terima kasih banyak. Tanpa terkecuali saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Pokoknya terima kasih banyak support Mas Tulus biar segera bisa terselenggara guys, setere. Jarene poso batal ya. Selat jangan nangis wis. Matur nuwun, pokoknya terima kasih banyak tanpa terkecuali buat semuanya. Mas Tulus doakan mudah-mudahan Allah terima pahala sesuai dengan niat hajatnya jenengan ketika bersedekah. Semoga sedekahnya bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Sedekahnya jenengan nasi box untuk sedekah bumi mudah-mudahan jadi pendorong doa untuk segala hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga juga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga dari musibah, bala, dan hal-hal yang tidak baik untuk jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih. Aku takut makruh kalau nangis. Jadi tak tahan-tahan. Pokoknya iso ngomongnya ya gur-gur matur nuwun, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang sedekahnya tanpa pikir panjang bersumber juga atau berbuah juga dengan rezeki yang datangnya juga tanpa pikir panjang. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin, matur sembah nuwun. Yang pesan minyak bidara silakan DM, masih melayani pengiriman Mas Tulus selama puasa, masih. Stok bulan puasa hanya tinggal 4 pieces ya teman-teman. Langsung DM ke nomor WhatsApp yang di 0857. Cara pesannya gimana? Manfaatnya apa saja, fungsinya gimana, apa aja, harganya berapa? Tonton video Mas Tulus pas lagi packing ya. Difahami dulu lalu kirimkan WhatsApp ke nomor WhatsApp yang di 0857 di deskripsi, sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP, kode posnya wajib jangan lupa ya. Matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga manfaat dadi obat, jodoh dadi tombo teko lunga-lunga kersane Gusti Allah. Amin. Serek. Ampun jenenge. Ya maklum jenenge wong poso. Puasa pertama gitu loh. Biasanya Mas Tulus kan ya mene wis blang-bleng mlebu apa wae. Sudah mengolah apa saja ini pabrik yang di sini. Hari ini kan kita berpuasa. Jadi kalau kering-kering terlalu lebih kering daripada biasanya ya ndak apa-apa toh. Sing penting aku udah semangat ngono Rek, ya toh. Mau toh. Oke, saya akan bahas terkait dengan request teman-teman. Ini request terbanyak sebenarnya ya terkait dengan pembahasan kita. Jadi karena bulan Ramadan diawali diputuskan pemerintah pada tanggal 12 Maret 2024. Jadi Mas Tulus akan hitung mungkin selama 1 bulan saja lebih mudahnya. Jadi kita akan hitung sampai 11 April, oke, anggaplah 12 Maret sampai 12 April 2024. Kenapa Mas Tulus tertarik bahas ini? Ada apa sajakah di balik angka yang saya baca di bulan Ramadan ini? Maaf, disclaimer dulu saya tegaskan teman-teman, yang saya baca hanya ilmu cocok logi membaca angka. Belum tentu benar, jadi teman-teman gak usah hujat-menghujat, nggak usah juga percaya dengan yang Mas Tulus sampaikan, silahkan dicerna saja. Hal paling mengerikan kalau saya baca mulai angka 12 Maret sampai 12 April 2024 adalah akan banyaknya orang sakit di bulan Ramadan 2024 ini. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat ada siklus cuaca yang nyeleneh. Di sini terlihat akan normal ya. Jadi 13 ke atas sampai tanggal 19 ini mungkin akan normal.
sampai tanggal 21 saja, tapi 22 ke sana. Ini ada siklus cuaca yang aneh. Jadi kayak apa ya? Mungkin cuaca ekstrim, mungkin juga keadaan cuaca yang terlalu berbeda daripada sebelumnya. Dibilang hujan enggak, panas enggak, hujan tapi hawanya panas. Mungkin seperti itu ya. Dan aku nggak bisa mastiin juga itu apa, tetapi kalau dari angkanya sih aku melihat ada siklus cuaca ini cuma akan reda beberapa hari ke depan, tetapi akan mulai lagi di tanggal 22 ke bawah ini akan muncul lagi siklus cuaca yang nggak wajar. Istilahnya itu kayak cuaca ekstrim atau nggak sesuai dengan yang seharusnya. Inilah kenapa aku berpikir, karena memang dari angka-angkanya juga mengarahkan pikiranku ke arah orang yang akan mudah sakit. Atau bahkan di sini bukan lagi sakit, tapi ada huruf atau angka yang menggambarkan orang wafat di bulan Ramadan. Jadi banyak orang meninggal karena sakit, atau banyaknya orang meninggal di bulan Ramadan ini bukan hanya karena sakit, tetapi kalau kadar orang sakit di bulan Ramadan ini sepertinya juga akan meningkat. Sehingga kalau teman-teman yang berpuasa biasanya malas makan yang aneh-aneh, makannya mungkin pilih makanan yang sehat aja lah ya. Ikuti anjuran dokter, apalagi teman-teman yang punya penyakit bawaan di badannya. Ini hati-hati. Kemudian yang malas olahraga habis buka puasa, habis sahur, kemudian juga habis subuhan malas olahraga, sekarang kayaknya harus olahraga deh. Karena memang siklus sakit ini terulang terus teman-teman, 12, 13, 14, 15, seterusnya. Jadi kayak teman-teman tuh sakit tuh kayak modelnya begini siklusnya. Kalau dari angkanya ya, maaf, sembuh, 12 nih sakit hari ini. Besok sembuh, 14, 15, atau 15-nya bisa sakit. Dan kayak gitu terus-terusan. Sakitnya itu satu kali datang tapi bisa berulang sampai 3 kali. Ini yang menurut aku berbahaya sih. Kenapa? Ya mungkin terpengaruh oleh siklus cuaca yang nyeleneh tadi. Sehingga teman-teman akan mudah sakit. Sehingga aku juga melihat siklus orang yang banyak yang wafat di Ramadan ini. Apakah karena sakit? Di antaranya juga memang karena sakit. Tapi ada satu hal yang harus saya apa namanya? Hei, lakuin kok nggak diket? Aku bercandaan terus sama Cerondol. Londok pokoknya nggak ditali Ndo, soalnya jadinya rumor-rumor beredar ki bangsa jin tuh diikat gitu. Aku ki guyon karo Cerondol ki ngono ki mau ket mau. Awas iki. Awas ke diikat. Malah Ndo Cerondol. Dadi bahan guyonku kowe. Nah, tanggal 12 Maret sampai 12 April 2024 ini siklusnya basah ya teman-teman. Jadi kalau penyakit yang cenderung menyerang kita, oke, saya lihat penyakitnya tidak parah sebetulnya. Tapi kalau misalnya penyakit yang di badan kalian didorong dengan penyakit yang baru datang, kemudian terkontaminasi, kemudian terafiliasi, dan justru jadi komplikasi, menurut aku juga bahaya. Sehingga, kalau kadar orang meninggal karena sakit ini sebetulnya tidak terlalu banyak, tapi simbol orang meninggal di Ramadan ini, kalau dari hitungan angkanya itu cukup banyak. Dan tidak selalu karena dalam tanda kutip karena sakit. Tetapi kemungkinan orang meninggal karena sakit di 2024, di Ramadan 2024 ini juga sangat mungkin ya. Sakitnya apa saja Mas Tulus? Yes, penyakit ringan, batuk, flu, kemudian badan terasa lebih, Nah, badan lebih merasa pegal, lebih lelah, kalian akan lebih mudah capek, kalian akan mudah terjangkit sesuatu, entah itu malaria, karena di sini ada simbol penyakit yang dari hewan ya. Kemudian penyakit yang basah, di sini juga bisa paru-paru basah, sinus, kemudian juga terkait dengan flu, ada gambar, ada logo, ada kok logo sih, Rek? Ada simbol ingus di sini atau cairan dalam tubuh manusia ya, terkait dengan mungkin kelenjar getah bening. Ya ini bahaya kalau menurut saya, sudah arahnya ke situ. Kemudian soal darah nih. Jadi penyakit-penyakit yang biasa ada di Indonesia ini akan terkontaminasi dengan sesuatu yang lebih bahaya karena ada tingkatannya. Jadi sakitnya ini ringan, dari bahasa atau dari angkanya saya lihat ringan, tapi akan begini. Akan naik ke atas, sehingga kalau yang punya hipertensi yang tadinya biasa-biasa aja mungkin akan lebih tinggi. Ini juga salah satu hal yang harus kita waspadai. Jadi akan banyak orang sakit kalau saya baca melalui intuisi angka di balik 12 Maret sampai 12 April 2023. Menurut aku ini cukup berbahaya
ya. Cukup berbahaya karena bisa panjang jangkanya, bisa 2 sampai 4 kali. Jadi kemungkinan sakitnya itu saya lihat itu pengulangannya itu bisa 2 4 ya. Bisa 4 sampai 6 kali, paling banyak bisa 6 kali kembali sakit. Jadi kayak kalian jenengan tuh sakit, sembuh, sakit lagi, sakit, sembuh lagi gitu. Dan ini bukan hanya untuk anak-anak ya, tapi lebih cenderung ke anak-anak lebih banyak mungkin, tetapi akan cenderung ke semua usia. Sehingga kalau aku lihat di sini di Ramadan ini, ya memang ada. Oh iya, aku belum bahas yang soal sakit anak-anak ya teman-teman ya. Nanti kita cari tahu dulu. Baik, oke. Ya, kemudian sakit yang mengakibatkan meninggal ini sebenarnya tidak terlalu besar ya. Kadar sakit orang, dalam tanda kutip orang sakit kemudian meninggal karena sakit di bulan Ramadan ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan, tapi ada dan jumlahnya sepertinya juga menurut saya tidak sedikit, berarti lebih dari 2 atau 3 ya. Ini yang aku lihat melalui angkanya dan cenderung lebih banyak di sini yang paling cenderung adalah sakit meninggal karena sakit adalah lebih ke anak-anak atau orang di bawah umur, di bawah 15 tahun atau di bawah 20 tahun anggaplah. Kemudian untuk semua umur yang paling dominan, yang paling banyak terkait dengan meninggal karena kecelakaan atau karena insiden. Entah ini maaf, bundir, entah ini dibun ya. Kemudian juga terkait dengan tindakan-tindakan lain. Akan banyaknya orang meninggal tetapi di luar sakit. Misalnya kayak kecelakaan, bundir, dan lain sebagainya. Ini juga saya sampaikan ketika saya baca melalui angkanya. Aku nggak tahu kenapa ketika aku baca soal bundir ini nafasku kok ngos-ngosan ya, karena si Cerondol itu beberapa kali dari kemarin tuh ngomong apa selamat ke wong bundir loh, sedangkan yang dia maksudkan tuh nggak di Indonesia gitu loh. Ada beberapa lokasinya di luar Indonesia, ada TKW dan juga di luar Pulau Jakarta, Pulau Jawa. Jadi aku juga bingung ketika dia ngomong bundir itu. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi mungkin bundir itu adalah apa ya, salah satu solusi kali bagi teman-teman yang sedang bermasalah, tapi menurut aku bukan solusi terbaik ya. Hati-hati ya. Jadi orang meninggal di sini dari siklus angkanya saya baca dari 12 Maret sampai 12 April lebih cenderung ke kalian yang meninggal karena orang-orang yang meninggal, maksudnya bukan kalian, amit-amit jombai, orang-orang yang meninggal karena faktor kecelakaan, faktor-faktor yang lain selain sakit, misalnya pemhehean, kemudian bundir dan lain sebagainya ya, tindak kriminal dan lain sebagainya. Ini aku baca melalui angkanya. Ini yang paling mengerikan menurut aku karena sakitnya ini juga akan sangat mengganggu. Bagi aku mengerikan karena mengganggunya adalah ini akan cenderung berulang-ulang, terjadinya berkali-kali dalam 1 bulan, berkali-kali dalam 1 minggu tuh kalian tuh sakit bisa 2-3 kali dalam 1 minggu, bahkan sembuh hari ini besok sakit lagi. Makanya tetap jaga imun tubuh ketika berpuasa. Kemudian ya beberapa kecelakaan juga cenderung terjadi cukup banyak teman-teman di bulan Ramadan ini. Maaf aku baca angkanya sih seperti itu ya. Darat, laut, dan udara. Kita sepertinya juga sedang diuji sama Allah untuk apa? Untuk lebih khusyuk dalam berpuasa, tapi dipecahkan juga dengan musibah-musibah yang sepertinya juga akan bebarengan ada di dalam bulan Ramadan ini sendiri. Sebentar. Ya, kecelakaan di darat, di laut, dan udara ini juga dominan sekali teman-teman. Jadi aku harap teman-teman hati-hati khususnya di bulan 3 ini. Beberapa kali aku baca angkanya ya, lewat angka 13, kemudian 15, 17, 19, kemudian 21, 23, dan di awal April 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu juga ada gambaran-gambaran terkait dengan kecelakaan ya, baik darat, laut, dan juga udara yang bisa merenggut korban jiwa. Dan di sini tuh kayak ada simbol apa ya? Kecelakaan tunggal, kayak teman-teman tuh mungkin bawa kendaraan nabrak pohon, kemudian meninggal, kemudian bawa motor nabrak apa, meninggal, istilahnya gitu. Jadi yang ditabrak tuh justru nggak apa-apa, tapi seakan-akan yang meninggal ini paling banyak kalau dari gambaran kecelakaannya ya, yang tunggal. Ini yang kecelakaan tunggal ini kebanyakan justru orang yang jadi
pelaku dan juga sekaligus menjadi korban. Kecelakaan tunggal ini juga bisa jadi orang yang mengalaminya itu sendiri. Mungkin nabrak mobil bisa jadi, tapi yang ditabrak nggak apa-apa, tapi kita yang nabrakin diri lebih cenderung akan menjadi korban dan juga terdampak dari kecelakaan yang terjadi walaupun itu tunggal ya. Itu yang Mas Tulus baca. Darat, laut, dan udara oke. Sakit juga cukup banyak teman-teman, makanya teman-teman aku pengen kalian nggak usah percaya dengan yang aku sampaikan, tapi lebih sehat lagi dalam menjalankan ibadah puasa, kayak makan makanan yang bergizi, kemudian jangan malas minum vitamin, olahraganya juga jangan malas, minum air putih yang banyak pas waktu buka puasa, tapi dengan kadar yang pas ya, jangan mentang-mentang buka puasa tuh ganjel sama air banyak, itu juga nggak bagus, tapi dengan kadar, ada batasannya, ada aturannya. Kemudian oke, kecelakaan laut, udara. Darat paling banyak ya teman-teman. Kalau kita cari di sini tiga-tiganya ada, komponen tiga-tiganya ada di laut, di udara, dan juga di darat. Tapi akan lebih cenderung ya, lebih cenderung di darat ya. Terlihat di angka 13, 15, 17, 19, 19 hati-hati. 19 sama 17 hati-hati, 18 juga lumayan hati-hati. Kemudian 21, 31 hati-hati, 3, 5, 7 April ini hati-hati teman-teman. Aku melihat ada lebih cenderung ke kecelakaan darat ya. Ini bisa jadi ke kendaraan kecil atau besar. Kemudian juga bisa kayak kereta anjlok atau keserempet kereta atau hal-hal yang terjadi di darat. Kecelakaan di darat sangat dominan sekali. Lalu kesehatan akan terkendala. Nah, ini juga terdorong dengan faktor keuangan yang sepertinya agak kurang bagus teman-teman. Jadi aku harap gini, teman-teman harus bisa mengontrol keuangan di bulan Ramadan ini, karena kan banyak orang terkadang begini, pengen ikut-ikut yang lain selama bulan Ramadan, kayak memang harus sedekah, harus ini, tapi dasarnya cuma gengsi. Menurut aku sih itu nggak masuk akal ya teman-teman. Jadi gini, kita harus pintar mengatur keuangan di bulan ini, 12 sampai 12 April ini kebocoran yang tidak sesuai dengan anggaran ini juga akan banyak. Jadi bahkan ya tadi aku juga lihat orang-orang yang sakit atau yang meninggal karena faktor ekonomi ini juga sangat besar, atau orang yang melakukan tindakan kriminal karena faktor ekonomi juga sangat banyak. Ini dari angka yang aku baca. Jadi teman-teman, aku harap Ramadan bagus untuk sedekah, tapi jangan sedekah karena gengsi, tapi memang pada dasarnya alasannya antara kamu dan Allah lillahi ta'ala. Jadi aku harap pengeluaran-pengeluaran yang harus kamu keluarkan di bulan puasa ini harus sesuai dengan budget. Aku tidak melarang yang bersedekah. Kalau bagi aku simpelnya begini, Allah kan pernah menyampaikan bahwa sebagian apa yang kita miliki atau apa yang kita terima itu sebagian kecilnya adalah milik orang lain. Sehingga bagi aku sedekah itu bukan soal kalian kaya atau miskin, tetapi kemauan antara kamu dan Tuhan sih menurut aku ya teman-teman. Jadi kalau kalian miskin pengen sedekah ya silahkan, yang kaya raya pengen sedekah silahkan, tapi harus dikontrol sedekahnya, bukan karena gengsi, bukan karena sesuatu selain mengharapkan pahala dari Allah. Jadi jangan mentang-mentang sana berasnya 2 kilo gitu, jangan 2 kilo dong, masa kita harus 5 kilo, gengsi-gengsi kayak gitu. Jadi pengeluaran-pengeluaran besar ini juga akan terkendala, akan mudah ada pengeluaran yang tak terduga di bulan Ramadan ini, baik untuk kesehatan dan lain sebagainya. Jadi harus lebih bisa mengontrol keuangan ya teman-teman. Apalagi memang ya Ramadan ini orang-orang harus pakai baju baru, harus ini baru, harus itu, macam-macam. Nah, aku loh teman-teman sudah tahu lah dari tahun ke tahun saya kalau lebaran gimana, pakai sarung. Saya itu mau lebaran mau enggak pakai sarung. Jadi teman-teman juga mungkin sering lihat bajunya Mas Tulus setiap tahun itu aja, karena saya memang bukan tipikal orang yang suka beli baju baru saat lebaran. Nah, kadang-kadang nih anaknya harus pakai baju baru, anaknya gengsi, orang tuanya nggak ada, diusahakan gimana caranya ini terjerat hutang. Ini juga salah satu hal yang harus hati-hati ya teman-teman. Aku tidak melarang kalian riak dalam lebaran, kalau bisa sih enggak ya, sebatas kemampuan kita aja, jangan dipaksa, karena aku lihat keuangan juga lumayan berbelit-belit di sini. Hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah siklus cuaca yang aku lihat di awal ini juga agak nyeleneh nih, 13, 14, 15, 16, 19 nih kita akan rasa dingin teman-teman kalau malam hari. Mungkin teman-teman juga sudah merasakan siklusnya, tapi kalau dari angkanya 13, 14, 15 sampai tanggal 19 nih sepertinya juga akan dingin ya, di malam hari itu akan terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Tapi ada siklus ini hanya sementara, 21 ke bawah sampai akhir tahun 2024. Ini aku lihat ada cuaca-cuaca yang nyeleneh,
yang bagi aku agak bisa membuat kita mudah dalam kondisi tubuh kita drop atau imun kita akan turun drastis karena cuacanya masih ada cuaca ekstrim. Kalau dari hitunganku baru tanggal 19 selesai, jadi cuma jeda berapa hari, bisa 18-19. Teman-teman 18-19 hati-hati ya kecelakaan ya. Dan siklus ini akan berlanjut lagi setelah lewat tanggal 21. Akan manjang lagi. Akan terpengaruh lagi dengan sesuatu yang ada siklus berikutnya yang sepertinya juga akan makin error. Menurut hitungannya seperti itu. Jadi cuaca ini akan luar biasa kurang baik. Lalu, apakah di bulan Ramadan kita akan diguncang gempa? Komponen gempa itu ada 13, 15, 19 hati-hati, 19 gempa hati-hati, 17 hati-hati, 29, 30, 31 hati-hati, kemudian 1, 3 April juga hati-hati, siklus gempa juga ada, ya gempa atau tanah longsor, atau tanah bergerak, atau gunung erupsi juga aku lihat siklusnya lumayan kerap. Kerap itu bahasa Indonesianya apa ya? Lumayan sering terjadi, ya gempa, tanah longsor, gunung erupsi juga terlihat sangat akrab. Mereka saling bersaudara. Mereka saling berkaitan satu sama lain. Jadi kayaknya di setiap hari itu ada. Di bulan Ramadan ini juga siklus angka 13, 15, 17, 19. Juga siklus gempanya masih ada. Gunung erupsi juga masih ada. Hati-hati. Kemudian juga angin kencang. Teman-teman harus hati-hati dengan angin kencang ya. Waspadai dengan angin kencang yang bisa memporak-porandakan apapun yang dilewatinya. Ini intuisi yang paling kuat selain air. Kemudian air juga masih jadi dominan, teman-teman. Hati-hati untuk di jalan terkait dengan komponen air yang kalau dari selama bulan Ramadan sih aku lihat kalau kering banget atau terang banget atau panas banget sepertinya tidak akan terlalu banyak kejadian panas banget, tapi akan cenderung lebih ke basah dan juga ada angin yang kencang. Ini hasil intuisi Mas Tulus terkait dengan membaca angka. Tambahan sedikit teman-teman, jadi emosional kalian, emosi tubuh kita terkait dengan selama bulan Ramadan ini sepertinya juga akan naik turun. Jadi kalian harus hati-hati, ada siklus lain yang mempengaruhi bahwa tubuh kita terkait dengan cara kita bergaul, cara kita berpikir tuh akan lebih mudah stres ya, akan lebih mudah kepikiran. Jadi orang yang nggak enakan, orang-orang yang punya tanggal lahir genap sepertinya atau tanggal lahirnya ada genapnya, kalian harus lebih aware dengan kesehatan mental. Kita akan mudah emosi, apa sih jadinya kayak meledak-ledak ya, emosinya akan terus mengalir tapi nggak aman, kayak yang aneh aja gitu. Emosinya kenapa kayak gini, kenapa rasanya begini. Ini hal-hal yang aku lihat juga mungkin ada di sekitar kita. Jadi teman-teman harus mewaspadai ini ya. Beberapa poin yang saya sampaikan terkait dengan emosi tubuh kita akan merasa lebih mudah marah, lebih mudah stres, lebih mudah ini. Makanya aku cenderung lebih ke mental kita, ke mental health kalian atau kesehatan mental kalian harus kalian lebih utamakan, karena terkait dengan hal-hal yang menyerang mental ini juga akan cenderung ada selama bulan Ramadan, diprakarsai atau difaktori oleh beberapa faktor, diantaranya karena faktor keuangan. Jadi teman-teman, perkuat imun tubuh, perkuat iman kita, lakukan segala sesuatunya lillahi ta'ala, bukan karena pamrih, bukan karena nyohor. Biar apa? Biar kita terhindar dari sesuatu yang kurang baik. Mau jauh dari bala, caranya mudah. Perbanyak sedekah. Sedekahnya tapi lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu yang untuk tujuan tertentu ya. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini sekali lagi mungkin bisa tayang di jam 5 kali ya, mendekati waktu berbuka puasa video ini. Mudah-mudahan segera Mas Tulus edit, bisa segera Mas Tulus tayangkan ya. Insya Allah ketemu lagi di next video berikutnya. Selamat menantikan waktu berbuka puasa untuk yang sedang menjalankan puasa. Semangat untuk hari ini. Yang lagi masak-masak cepat dimatengin. Kalau sisanya banyak, kirim ke pasar minggu buat Mas Tulus. Terima kasih. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus
terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini belum bekerja semoga segera dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, kemudian pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen umroh, pengen bahagiain keluarganya, pengen mencukupi semua kebutuhan keluarganya, saya doakan hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin. Yang sedang merintis usaha, baru memulai jualan atau mulai usaha, saya doakan semoga jualannya laris manis, usahanya lancar jaya. Amin. Yang sedang jual aset semoga lancar, asetnya cepat terjual. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak orang yang sudah nonton video ini. Setelah video ini Mas Tulus sambil ngedit sambil masak, jadi pas video ini tayang mungkin pas banget juga Mas Tulus lagi masak ya. Yuk semangat. Hari ini buka puasa pakai apa Bunda? Tulis di kolom komentar ya. Mas Tulus aku bukanya pakai gorengan aja. Kalau Mas Tulus sih biasa ya. Kalau saya sudah biasa buka puasa dengan apa? Lontongnya satu saja. Saya sudah kenyang ya. Tapi dengan gorengan 20 biji. Oke, terima kasih. Gak rek guyon kok. Wah, sing ngerasa seneng ya tambah nganu nyinyir lambene. Wes ngono ya. Mas Tulus pamit ya, terima kasih banyak. Aku tak siap-siap buat masak juga buat buka puasa hari ini. Semoga lancar puasanya. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Selamat buka puasa. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.